Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sebagai moderator yaitu Taufik Akil Fajri, dan di samping saya Tito Aidil Sanjaya, dan sebelahnya lagi, Hasbi Kuswanto, di sampingnya lagi, Muhammad Ali Firdaus. dan yang terakhir. Muhammad Ahli Rizki. Di sini kami akan menjelaskan tentang PPT yang kami buat, yaitu analisis keunggulan kompetitif perusahaan dari mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Perusahaan yang kami ambil di sini yaitu Apple, perusahaan Apple. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perusahaan Apple. Apple Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Perangkat keras yang diproduksi Apple meliputi telepon pintar, iPhone, komputer tablet, iPad, komputer pribadi, Mac, pemutar media portable iPod, jam pintar Apple Watch, pemutar media digital Apple TV, dan pengeras suara pintar HomePod. Apple Inc. berpusat di Cupertino, California. Perusahaan Apple kini sudah beroperasi di seluruh penjuru dunia. Pentingnya keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis. Apple memiliki keunggulan tersendiri sehingga tidak bisa ditiru oleh para pesaingnya. Sehingga Apple memiliki ciri khas tersendiri pada produk-produk yang dihasilkannya. Masyarakat pun kini sudah bisa membedakan produk yang dihasilkan oleh produk Apple dengan produk perusahaan lainnya. Apple juga punya ciri khas tersendiri, yaitu pada logonya yang mudah diingat masyarakat. Berikutnya, tujuan dari analisis keunggulan kompetitif perusahaan Apple akan dibacakan oleh Tito Aidil. Terima kasih untuk Asbi. Di sini saya akan membacakan tujuan dari analisis keunggulan kompetitif dari perusahaan Apple. Tujuan dari analisis keunggulan kompetitif ini adalah agar kita mengetahui letak kelebihan dari perusahaan Apple yang menjadi salah satu perusahaan tersukses di dunia. Berikut faktor-faktor yang memberikan perusahaan Apple Inc. keunggulan kompetitif di pasar. Apple dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi papan atas dunia. Mereka dikenal akan produknya yang revolusioner, elegan, dan memiliki tingkat eksklusivitas yang tinggi. Produknya seperti iPhone, iMac, iPod, dan produk lainnya. Apa yang membuat Apple tetap unggul di atas pesaingnya? Kepada Bloomberg Businessweek, CEO Apple, Tim Cook, mengatakan bahwa Apple tidak ingin menjual produk murahan. Target mereka adalah membuat sebuah produk yang hebat untuk memberikan yang terbaik bagi para penggunanya dengan harga yang ekonomis. Lainnya selalu ditunggu oleh siapa saja. Salah satu inti strategi yang dilakukan Apple adalah dengan membuat diferensiasi produk. Mereka membedakan diri mereka dengan pesaing mereka dengan membuat produk yang unik dan atraktif. Berikutnya pesaing utama perusahaan Apple dari produsen smartphone. Di antara produk Apple yang paling signifikan adalah iPhone, seperti di ruang komputer. Apple belum sepenuhnya mendominasi pasar. Samsung adalah sebuah perusahaan Korea Selatan yang memproduksi komputer pribadi dan smartphone, merupakan pesaing utama khususnya iPhone. Seri Samsung Galaxy dan Note telah bertanggung jawab atas penurunan penjualan iPhone selama bertahun-tahun. Saat ini Samsung telah berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar dan paling menguntungkan baik di kawasan Asia maupun di dunia secara keseluruhan. Berikutnya perbedaan pesaing utama dan Apple dalam keunggulan kompetitif akan dibacakan oleh Saudara Arik. Kepada Saudara Arik kami persilakan. Selanjutnya, perbedaan pesaing utama dan Apple dalam keunggulan kompetitif. Samsung mengandalkan integrasi vertikal sebagai keunggulan kompetitif utama, sementara Apple masih mengimpor komponen senilai miliaran dolar dari saingannya setiap tahun. Samsung tidak terikat oleh siapapun. Ini bukan formula ajaib. Nokia hampir terintegrasi sebelum di steamrolled oleh Apple dan Samsung. Tetapi
Samsung mengontrol beberapa kepastian logistik dengan cara yang tidak dilakukan Apple. Upaya perusahaan Samsung untuk melampaui perusahaan Apple. Berbagai usaha dilakukan oleh Samsung dalam bersaing dengan Apple. Salah satunya dengan meniru berbagai ide Apple. Pada tahun 2011, Apple pernah menggugat Samsung atas tuduhan pelanggaran paten. Mereka mengklaim kalau Samsung menyalin desain iPhone di jajaran smartphone Galaxy buatan Samsung. Apple awalnya meminta ganti rugi 1 miliar US dollar atau senilai 14,8 triliun rupiah. Tapi kemudian denda diturunkan dalam sidang lanjutan. Lalu pada tahun 2018, Apple kembali menyinggung Samsung karena menjiplak teknologinya. Selanjutnya, faktor eksternal dalam perusahaan Apple yang mempengaruhi kesuksesan akan dibacakan oleh teman saya, Fadli Firdaus. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya faktor eksternal dalam perusahaan Apple yang mempengaruhi kesuksesan. Faktor yang sangat mempengaruhi perusahaan Apple menjadi lebih sukses dibanding perusahaan lainnya dalam bidang teknologi adalah produk dari perusahaan Apple selalu memiliki teknologi yang lebih baru dan memiliki banyak manfaat yang memudahkan penggunanya dalam melakukan banyak hal. Apple juga sudah memiliki identitas yang tinggi dalam dunia teknologi. Tidak hanya memikirkan teknologi, perusahaan Apple ini juga memikirkan pengalaman berkualitas tinggi bagi pemakainya. Strategi yang digunakan oleh perusahaan Apple dalam ekosistem industri adalah yaitu pertama, fokus pada nilai keuntungan pada harga, yang kedua, terus melakukan inovasi, yang ketiga, strategi branding yang baik, yang keempat, mendengar masukan dari pelanggan. Kesimpulan dari analisis kami terkait perusahaan Apple adalah Apple berhasil sukses dalam persaingan di bidang teknologi karena Apple bisa mengajarkan inovasi dan teknologi yang baik dan terbaru. Apple juga memikirkan kenyamanan untuk penggunanya. Salah satu perusahaan pesaing Apple yaitu Samsung. Samsung seringkali kedapatan meniru desain dan inovasi dari perusahaan Apple. Strategi Apple dalam mensukseskan upayanya di ekosistem industri dengan fokus pada nilai keuntungan pada harga, terus melakukan inovasi yang sangat luas. Memiliki strategi brand yang lebih baik, tak lupa pula untuk mendengar masukan dari pelanggan. Ya, itu saja dari kami. Selanjutnya akan saya lempar kepada Taufik Akif Fajri. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan apabila ada kesalahan kata, mari bicarakan dengan baik-baik, bukan mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.